Gaji pas-pasan tapi ingin punya rumah. Hai Sobat Sepakat Properti, ketemu lagi dengan si Koper, konten edukasi komunikasi properti. Sebelum kita mulai topik ini, jangan lupa support kami dengan subscribe, like, komen, dan share ya. Berdasarkan pengalaman customer si Koper, ada salah satu calon customer pengen banget beli rumah di usia 27 tahun, tapi gaji masih pas-pasan. Memang memiliki hunian adalah kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Namun sampai saat ini di Indonesia masih banyak masyarakat yang belum memiliki tempat tinggal pribadi. Tingginya harga tanah dan rumah membuat masyarakat yang penghasilannya pas-pasan mengurungkan niat untuk membeli rumah. Meski kini telah ada fasilitas KPR yang memudahkan dalam membeli rumah dengan menyicil. Tetap saja angsuran yang harus dibayar per bulannya terasa berat. Belum lagi dibutuhkan DP sekitar 10-30% dari harga rumah. Masyarakat yang penghasilannya setara UMR atau kurang dari itu tentu akan merasa kewalahan dalam membeli rumah. Jangankan membeli rumah, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga saja sudah membuat pusing kepala. Namun bukan berarti masyarakat berpenghasilan rendah tidak bisa memiliki rumah. Karena ada banyak cara dan pilihan yang bisa diambil demi mewujudkan impian memiliki hunian pribadi. Nah, berikut ini ada beberapa tips membeli rumah KPR bagi berpenghasilan pas-pasan. Lebih giat menabung. Bila perlu, pangkas semua pengeluaran untuk kebutuhan yang tidak mendesak. Dengan begitu, kamu bisa menabung lebih banyak. Agar uang tabungan lebih cepat terkumpul, setidaknya usahakan sisihkan 30% penghasilan untuk disimpan. Tabungan ini bisa digunakan untuk membayar uang muka rumah yang akan dibeli. Semakin besar uang mukanya, maka akan semakin ringan cicilan per bulannya. Karena itu, mulai biasakan diri menabung demi terwujudnya rumah impian. Pilih pembayaran yang paling ringan. Jenis KPR itu cukup banyak. Jadi, Anda harus benar-benar teliti sebelum memutuskan untuk membeli rumah. Perhatikan bunga dari setiap KPR. Carilah KPR dengan bunga yang paling rendah untuk meringankan cicilan ke depannya. Tentunya kamu akan jauh lebih menghemat pengeluaran meski perbedaan bunga hanya 1% saja. Pilih rumah sesuai kebutuhan dan kondisi keuangan. Poin ini cukup penting. Mengingat rumah yang akan dibeli akan ditempati dalam jangka waktu yang lama, pilihlah rumah yang sesuai dengan kebutuhan, baik jumlah dan kondisi ruangannya, lokasi yang strategis, bebas dari berbagai masalah dan sebagainya. Selain itu, perlu untuk menyesuaikan dengan kondisi keuangan yang dimiliki. Pilihlah rumah yang harganya dapat terjangkau dan bisa dicicil sesuai dengan anggaran yang dimiliki. Jangan sampai gara-gara ingin membeli rumah, Anda kewalahan mengatur keuangan dan akhirnya malah memperbanyak utang. Mengatur pos pengeluaran. Mengatur uang hasil jerih payah perlu dilakukan agar keuangan Anda tetap sehat. Bagilah keuangan ke dalam pos-pos, misalnya untuk cicilan utang 30%, keperluan proteksi atau tabungan 10%, dan kebutuhan sehari-hari 60%. Pembagian ini akan memudahkan Anda menghitung cicilan rumah yang harus dibayarkan setiap bulannya dan diharapkan tidak mengganggu pengeluaran untuk membiayai kebutuhan harian. Atur juga jangka waktu pinjaman dan memperhitungkan dengan baik agar tidak memberatkan saat membayar angsuran. Mempertimbangkan jenis KPR. Ada banyak program KPR yang bisa Anda pilih untuk membeli rumah. Ingin memilih DP lebih ringan, ada KPR konvensional. Namun cicilannya tidak tetap tergantung perubahan suku bunganya. KPR syariah menawarkan cicilan yang tetap per bulannya, namun uang muka biasanya lebih mahal. Ada lagi KPR subsidi untuk yang berpenghasilan 4 juta ke bawah yang bisa menjadi pilihan kamu. Karena DP yang diminta cukup rendah dan cicilannya yang tidak begitu memberatkan. Semua pilihan ada di tangan kamu. Pilihlah yang sesuai kebutuhan dan keuangan yang dimiliki. Joint income perlu dipertimbangkan. Tidak ada salahnya jika kamu yang sudah berkeluarga menggabungkan penghasilan pasangan. Jika gaji kamu 2 juta dan istri Anda 1,5 juta, maka saat digabungkan sudah menjadi 3,5 juta.
tentu keuangan Anda menjadi lebih baik dan Anda bisa memilih KPR yang cicilannya sekitar 1 jutaan. Cicilan yang lebih besar akan meringankan pembayaran uang muka sehingga Anda tidak perlu menabung terlalu lama untuk membeli sebuah rumah. Pilih developer terpercaya. Fasilitas KPR biasanya bekerja sama dengan pihak pengembang dalam menyediakan hunian. Karena itu, Anda perlu mempertimbangkan developer yang akan dipilih untuk membangun rumah kamu. Pilihlah developer yang dapat dipercaya dan memiliki rekam jejak yang baik. Karena ada beberapa developer yang tidak bertanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaannya. Jika itu terjadi pada kamu, tentu kamu akan mengalami kerugian. Lakukan adaptasi keuangan. Setelah memilih dan memutuskan untuk membeli rumah, mulailah membiasakan diri untuk terus berhemat. Tujuannya agar kamu lebih mudah dalam menyisihkan gaji untuk membayar cicilannya. Kurangi atau kalau perlu, hentikan pembelian barang konsumtif yang tidak dibutuhkan. Hindari juga membeli barang yang tidak mendesak, seperti pernak-pernik atau perhiasan. Adaptasi dengan kondisi keuangan ini akan membuat kamu lebih santai mengatur pengeluaran setiap bulannya. Bagaimana? Sudah terlihat gambarannya? Memiliki rumah bukan lagi hal yang mustahil jika kamu dapat membuat perhitungan secara matang dan lebih bijak dalam mengatur keuangan. Jadi, sudah siap membeli rumah dengan KPR? Wih, memang butuh perjuangan ya di awal. Tapi kalau benar-benar dilakukan dengan sungguh-sungguh, yakin pasti akan membuahkan hasil. Jadi buat kamu yang ingin mewujudkan rumah impian, yuk semangat! Tambah semangat lagi kalau kalian juga support channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, semoga bermanfaat.